Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya yang pertama bersyukur kepada Allah sudah dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Sebenarnya posisinya sedang menggantikan guru kita bersama, Ustadz Bakhtiar Nasir, yang sedang Allah perjalankan ke Tanah Suci dalam rangka ibadah haji insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya judulnya hari ini kita akan sharing sebenarnya tentang pengasuhan, tentang sesuatu yang mungkin sederhana keadaannya, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita punya anak, kita berumah tangga itu setidak-tidaknya ada 3 prinsip yang nggak bisa kita debat, nggak bisa kita tawar menawar, gitu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah anak itu adalah takdir Allah. Yang kedua, kalau Allah memberikan takdir anak itu kepada kita, berarti anak itu adalah amanah Allah. Nah, yang paling berat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa nanti di yaumul qiyamah, di yaumul hisab, kita bapak dan ibu, terutama pada bapak, terutama pada saya, kita nggak bisa lari dari pertanggungjawaban. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin berdiri Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca buku atau kitab-kitabnya tentang Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah, pendidikan anak dalam Islam itu, bagaimana nanti posisinya kita mempertanggungjawabkan semua pengasuhan kita terhadap anak kita. Nah, Ustadz Abdullah Nasir Ulwan mengatakan nanti kita akan berdiri, yang laki-laki ini, yang qawam, yang bapak-bapak akan berdiri dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu per tahap perkembangan anak. Ini mau suka atau tidak suka, mau setuju atau tidak setuju, kita harus berhadapan dengan ini. Gitu ya Ustaz ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pertanggungjawaban tahap perkembangan anak itu? Misalnya begini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah sudah mengingatkan kita bahwa pola bagaimana mengasuh anak itu sudah jelas di dalam Al-Quran. Setuju ya Bapak Ibu ya? Jangankan pola mengasuh anak, bagaimana bentuk rumah tangga saja Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita sudah paham dengan soal ini. Kita masih ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menjelaskan kalau kita punya rumah tangga, punya anak. Ada contohnya gitu ya Bapak Ibu ya. Silahkan mau memilih keluarga ayahanda Adam, ayahanda Nuh, ayahanda Imran. Begitu ya? Begitu ya kita jalankan rumah tangga kita ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau kita punya anak laki-laki, saya agak sedikit emosi kalau cerita soal ini Bunda, ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah begitu memanjakan kita. Allah sudah tunjukkan gitu, kalau punya anak laki-laki begini gitu. Kalau kamu punya keluarga, ini ada tipenya, kamu pilih yang mana? Kalau punya anak perempuan, kamu pilih ini. Kalau kamu mencari rujukan yang lain, itu nanti nomor 16. Jadi punya anak laki-laki jelas ya Bu ya. Setuju nggak Bapak Ibu? Begitu Allah memanjakan kita. Punya anak laki-laki, kita merujuknya kemana Bapak Ibu? Ke keluarga ayahanda Ibrahim. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya, punya anak laki-laki. Mohon maaf kalau saya ulangi contoh ini. Punya anak laki-laki, roadmapnya anak laki-laki itu seperti Nabi Ibrahim membesarkan Nabi Ismail. Jadi istilahnya kalau ibarat itu kita lagi main panah gitu Bunda. Nah, anak panah itu nanti kita lontarkan jauh, itu adalah roadmap anak laki-laki, jauh ke ujung, yang paling ujung itu cita-citanya adalah anak laki-laki kita harus menjadi seperti Nabi
Ismail. Gitu ya Bunda ya. Enak banget hidup, enak banget hidup. Jadi ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, kalau kita anak laki-laki jelas dia sebagai seperti Nabi Ismail. Jadi kalau anak laki-laki kita, kalau kita memilihkan TK-nya, memilihkan PAUD-nya, memilihkan SD-nya, yang pertama kita lihat itu bukanlah persoalan fasilitas. Setuju ya? Bukanlah persoalan AC di dalam kelasnya itu ada berapa. Bukan persoalan gedungnya bertingkat atau tidak. Gitu ya Ibu ya, dalam pendidikan dalam Islam. Apa ukurannya? Ukurannya adalah kita bilang sama istri, nih Dek, kita mau nyekolahin anak kita nih di usia PAUD, usia TK. Dan Allah katakan lagi, kamu jangan main-main dengan umur 0 sampai 2,5 tahun. Jangan pernah main-main sama umur 0 sampai 5 tahun. Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Aku sudah keluarkan engkau dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'a, engkau enggak tahu apa-apa. Kata Allah apa? Firman Allah, wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah. Jadi ukuran suksesnya kita punya anak usia dini itu 3. Setuju ya Ibu? 3. Apa itu ukurannya? Kita sukses ukurannya adalah saat yang satu, bagaimana kita membuat telinga anak kita tidak merusak amanahnya Allah, gitu ya? Gitu ya Ibu ya? Jadi bunda, ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau bunda gendong anak, bunda lagi ngasih makan, kalau punya anak usia dini, jauhkanlah segala sesuatu yang suara akan merusak telinganya. Apa itu contohnya bunda? TV, musik dan lain-lain ya. Karena apa bunda? Orang mengatakan, para ahli mengatakan, kalau mau menghebatkan anakmu nanti kemudian hari di umur 18 tahun ke atas, 17 tahun ke atas, kamu hebatkan anakmu di umur 15 tahun. Kalau kamu ingin menghebatkan anakmu dekat dengan Al-Quran, tidak bermasalah dengan ibadah, kemudian dia gampang melafazkan Al-Quran, dia gampang dibangunkan sholat, hebatkan semuanya itu di umur 0-15 tahun. 0-15 tahun. Gitu ya bunda ya. Jadi kalau begitu kalau kita sebenarnya mau serius ngegedein anak, mau serius ngegedein anak, seriusnya di umur 15 tahun. Gitu ya Bapak Ibu. Lebih serius lagi nanti ketika yang Allah katakan wa ja'alakum sam'a wal absar wal afidah, di umur 0 usia dini itu kita jauh lebih serius. Kenapa lebih serius? Allah tidak memberikan lagi hal-hal yang terbaik dalam hidup manusia, itu yang terbaik di umur itu. Kemampuan telinga menyerap yang sangat luar biasa, kemampuan mata men-scan yang sangat luar biasa. Nah, bahkan di dalam konteks Tarbiyatul Aulad bil Islamiyah itu Bapak Ibu yang mulia Subhanahu wa taala, ngegendong anak itu kita harus dalam menjaga wudu. Kenapa itu Bapak Ibu? Supaya anak kita matanya men-scan wajah ayah ibunya dalam keadaan yang Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa begitu ayah dan bunda? Karena kemampuan yang tadi itu, mata, telinga dan hati itu, dia bisa simpan bunda, dia bisa simpan ayah nanti 10 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya kita melihat bahwa ingin anak kita diakil balik nanti nggak terlalu bermasalah, nggak banyak persoalannya, hebatkan dia di umur-umur ini. Kalau dia mau dekat dengan Al-Quran, harus bapak ibunya punya program di rumah yang disebut dengan Hirasatul Quran. Apa itu Hirasatul Quran? Ronda Al-Quran. Kita bilang sama istri kita, dia bilang, Dek, ini TV musik ada jadwalnya ya, nggak bisa nih install begini aja. Kenapa bang? Karena ini anak kita, seperti apa yang kita tanam hari ini, nanti dia akan kita panen di umur 18 tahun ke atas. Jadi Bapak Ibu yang mulia Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita kecewa. Saya mungkin ayah bunda yang mulia Subhanahu wa taala, kita berharap ketika anak kita umur 18 tahun, umur 19 tahun, kita berharap ketika kita sakit, dia datang pertama sama kita, gitu ya bunda ya. Dia tanyain, gimana ibu? Ibu sehat, gitu ya. Tapi itu kita nggak dapatkan itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah nanam itu di umur 18 tahun. Ketika kita naik mobil, kemudian di perapatan, di traffic light itu ada orang tua yang ngemis gitu, kita adalah orang pertama mengatakan, ada anak kita di sini. Dia diam, tetapi dia ngerekam.
Nah kemudian kita minta dia empati sama orang, dia empati sama kita. Abang, gitu keluarnya gitu ya. Abang, ya Allah udah gede begini, kenapa abang nggak ada baktinya kepada ayah dan bunda? Ayahmu nyuci mobil sendiri, kamu nggak pengen bantuin ayahmu? Gitu. Pengen bunda, pengen. Cuman persoalannya apa? Nggak ada di sininya, nggak ada di bilah-bilah. Ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, yang kita mau diskusikan hari ini, diskusi karena nanti ayah bunda mungkin masukkan juga ke saya, karena semuanya ini statusnya sharing, ya, bukan saya jauh lebih banyak masalah daripada bunda. Nah ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, kita mau, mudah-mudahan bisa dilihat, ya, bisa dilihat. Kita mau supaya nanti kita bisa nanamin ke anak, kita bisa misalnya anak empati, anak suka nolong orang, anak bertanggung jawab, anak sederhana. Gimana caranya? Sudah barang tentu kita butuh bahasa, ide bunda ya, butuh bahasa. Nah supaya kita bilang sama anak kita, Dek, bagaimana kalau kurban ini adik punya uang berapa? Itu bahasa ya bunda. Atau misalnya gini, ini ada anak kita, terus kemudian kita dari pulang pengajian nih bunda, lagi semangatnya, kita panggil anak kita, Dek, assalamualaikum. Anak kita bilang, waalaikumsalam. Kenapa mah? Kata Ustadz, kita harus berkorban nak, tadhiyah. Berapa uangmu? Sini kita korban. Kira-kira anak mau nggak dia korban? Mau nggak dia? Dia nanya dulu, kenapa mendadak begini mah? Apa yang nggak bisa? Ya, kenapa dia menolak? Sebenarnya dia mau. Kenapa dia menolak? Karena bahasa. Karena bahasa. Apa yang kita sebut di dalam bahasa pengasuhan itu, antara kita dengan anak kita menyebutnya bahasa cinta. Karena pengasuhan itu cinta, bukan? Salah satu ciri-ciri kita, target kita ngasuh anak kita adalah bagaimana anak itu penuh dengan cinta, bagaimana anak itu bahagia. Gitu ya target kita ya bunda ya. Dan ingin bahagia ya. Kenapa? Karena nanti anak-anak itu kita akan minta dia akan membahagiakan juga orang lain. Makanya kita mengasuh dia dengan bahagia. Ayah punya anak laki-laki, target ayah adalah bagaimana menjadikan dia seorang yang luar biasa, insinyur, dokter atau apa, tapi insinyur dokter yang bahagia. Setuju nggak Bapak Ibu? Ibu juga membahagiakan anak-anak gitu ya, tapi targetnya adalah supaya anak-anak tumbuh dengan bahagia. Nah, baik. Nah, bahasa cinta untuk buah hati kita. Kita menyebutnya dengan bahasa cinta. Nah, apa yang menghubungkan antara orang tua dengan anak? Nah, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, antara kita itu di dalam bahasa parentingnya kita menyebut dengan bahasa cinta. Nah, sudah barang tentu supaya nyambung Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, bahasa cintanya harus kita sama-sama gitu ya Bunda ya. Ya, si ayah, si bunda harus mengetahui bahasa cinta anak apa, si anak juga harus mengetahui apakah ayahnya mengerti nggak dengan bahasa cinta dia. Ya, di dalam pengasuhan itu ayah dan bunda yang Allah Subhanahu wa taala, para ulama, para ahli itu mengatakan kalau kamu ingin menanyakan apakah kamu ayah dan bunda mencintai anakmu, jangan tanya kepada ayah ibunya. Kalau ayah ibunya selalu menjawab iya, saya mencintai anak. Tapi tanyanya ke siapa? Tanya ke anaknya. Nyambung nggak bahasa? Jangan-jangan Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, kita jadi orang tua yang bangkrut nanti kelak kemudian hari. Anak pulang dari sekolah, kita siapin. Sudah kelas 5 SD, kelas 6 SD, kelas 7, kelas 8, 9. Kita yang pertama, Dek, makan Bang. Apa lagi Bang? Nah, Mama siap di sini Bang. Terus makan apa lagi? Semuanya kita siapkan. Nanti ayah bunda yang Allah Subhanahu wa taala, nanti dia mau hisab. Anak-anak di saat di umur itu, ketika Rasulullah memperlakukan Anas bin Malik, apa yang dilakukan? Saat itu anak-anak sudah harus mandiri. Kata depannya bukan lagi di, tapi harus me. Dia tidak lagi diambilkan, tidak lagi dibangunkan, tapi dia harus mengambilkan, membangunkan. Jadi nanti kita merasa bangkrut gitu ayah dan bunda. Perasaan saya udah deh dari kaki udah menjadi kepala jadi kaki jadi kepala. Anak saya sampai SMA, saya ini kan Pak Irwan, dia mau mandi, handuk saya bawakan gitu. Sampai nanti perguruan tinggi.
Apa yang terjadi ayah dan bunda yang Allah SWT? Nanti dia menikah, yang paling terzalim itu yang pertama adalah Pak RT-nya, Pak RT, istrinya. Istri. Jam 9 dia bangun, belum bangun juga sang suami. Jam 10 belum bangun juga. Sudah bangun dia duduk-duduk di kursi di ruang tamu. Istrinya nanya, "Maaf abang, abang bukannya kerja?" Ya. Abang nggak mandi, ruang mandi sudah kosong. Handuknya mana? Oh, handuk persoalan. Ada ini bunda, banyak bu, banyak. Kurang teh manis itu bisa jadi persoalan. Nggak disapa istrinya sampai 3 jam 4 jam. Persoalan kapan ini bunda? Persoalan umurnya waktu dia menikah? Bukan. Persoalannya adalah ketika Allah memberikan potensi yang luar biasa, latih telinga anakmu, latih mata anakmu, latih hati anakmu. Bagaimana melatih hati anak? Bagaimana melatih mata anak? Bagaimana melatih telinga anak? Di dalam Tarbiyatul Aulad Islamiyah dikatakan di usia dini itu, kalau kamu punya anak, khatamkanlah sirah nabawiyah. Jadi bacakan tentang sejarah Rasulullah SAW. Kalau dia sampai umur TK kelas 1 2, boleh namanya storytelling. Ya bunda ya, kita baca buku gitu ya bunda ya, baca buku storytelling ke anak kita. Tapi nanti kalau dia sudah mulai kelas 4, kelas 3, 4, 5, 6, jangan storytelling lagi. Harusnya role play. Dia role play bunda. Nah, setelah nanti dia kelas 6, kelas 7, 8, 9, jangan role play lagi, nanti dia marah. Gitu. Harusnya apa bunda? Role being itu kata Rasulullah SAW, hands on, minds on. Anakmu kelas 6, 7, 8, 9 itu magangkan dia. Bagaimana magang itu bunda? Hands on, minds on. Kalau selama ini kita mengatakan pada dia anak, suatu saat Rasulullah SAW, ayah kalau bacain sedih banget kalau bacain. Bagaimana Rasulullah itu pindah dari Makkah ke Madinah, berjalan dalam panas yang sangat luar biasa, onak yang luar biasa, duri yang luar biasa dengan seorang sahabat yang tidak pernah meninggalkan dia. Tapi walaupun dalam keadaan yang panas, terantuk-antuk, luka, panas yang sangat luar biasa, Rasulullah tetap hijrah kepada dia. Karena apa nak? Karena Allah saja. Itu boleh tak ya? Tetapi ada seorang yang sangat setia namanya Abu Bakar radhiyallahu. Apa yang kita tanamkan di umur usia itu dengan storytelling? Kesetiakawanan, kepedulian, gitu ya bunda ya. Kita lagi nanam nih, supaya kelak kemudian hari anak kita ini kalau dia menjadi wali kota, menjadi presiden, menjadi seorang GM, menjadi kepala kantor, dia datang ke kantor, dia buka pintu mobil yang mewah itu, yang pertama dia tegur itu adalah security dan satpam. Dia pegang pundak security dan OB. Dia tanyakan, "Ya Allah, bagaimana? Keluarga kamu sehat?" "Ya Allah ya Karim." Kita pengen gitu ibu ya, anak-anak kita begitu ya bu ya. Punya dia uang banyak, rekening banyak, tapi hatinya dia taruh di bawah. Karena dia tahu persis ketika kita tanya, "Nak, ya Allah nak, kenapa begitu hebatnya kamu? Uang kamu banyak, kenapa kamu gak sombong?" Dia cium tangan kita bunda, dia cium tangan ayah, dia bilang, dia cucurkan air mata, dia, "Makasih ayah, makasih bunda. Bunda, ayah sudah menunjukkan ini, mengatakan ini, mencontohkan ini, merasakan kepada aku bagaimana kepedulian terhadap orang-orang yang di bawah itu." Kapan nak? Ketika 0-15 tahun. Nah, kalau yang role being itu magang. Nah, jadi anak-anak yang umur 15 tahun ke atas itu magang ayah. Nah, kalau dalam konsep Tarbiyatul Aulad itu ada 2 yang paling penting, magang perang dan magang dagang. Ya, magang perang itu maksudnya bukan ikut laskar apa-apa, bukan gitu ya. Tapi anak-anak kita sudah harus bersentuhan dengan amal ma'ruf, nahi munkar. Apa itu contohnya ya bunda? Amal ma'ruf nahi munkar. Contohnya begini, ayah bawa anaknya umur 15-16 tahun ke atas, hari Sabtu, "Bang, ikut sama ayah yuk." "Mau kemana ya?" "Ayah dari pulang kantor, waktu itu pulang kantor lewat tol macet banget, terus ayah lewat jalan-jalan kampung gitu, terus kemudian ayah pengen ke belakang, pengen ke toilet, ya sudah ayah cari, ada langgar nak, ternyata nggak jauh dari komplek kita. Ayah masuk ke langgar itu, ayah masuk ke tempat toiletnya, ya Allah ya Karim, kotornya luar biasa." Kata anaknya, "Terus kita ngapain?" "Ya kita lihat-lihatlah ke sana apa yang kita mau kerjain gitu."
Kemudian datang anak ke sana, dia lihat, kayaknya gini deh ya, kayaknya kita perlu ciduk nih ya, kayaknya harus beli ini deh ya, ini kayaknya harus begini ya, ini gitu kan. Nah, kemudian kita bawa, bersihin bersama, nggak usah lama-lama ayah dan bunda. Tetapi ketika bersihin itu, nah kita share ke anak kita. Nah, andaikan kita bisa lakukan untuk banyak masjid dan langgar. Ini lagi apa nama ayah? Lagi magang. Jadi nggak perlu gitu bunda. Ayah, anak-anak 15 tahun ke atas itu duduk nak, pegang buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita tentang Rasulullah dan bagaimana. Boleh, tapi nggak pas sama dia. Belum selesai satu alinea dia bilang amin, amin ya. Lama ya, masih lama ya, gitu. Masih lama nggak ya? Kok nggak lewat WA aja ya? Gitu kata anak. Karena dia sibuk. Futsal lebih menarik daripada gini. Nah, baik ayah bunda yang Rasulullah Taala, itu bahasa pengasuhan. Masing-masing kita Allah berikan bahasa cinta itu. Anak kita secara fitrah diberikan bahasa cinta itu. Ya ayah, kalau kita gendong anak kita muka kita jadi gitu, dia nangis nggak? Nangis. Anak kita pulang, ini true story. Saya punya seorang sahabat, anaknya sudah di atas, lulus SMA. Agak dulu hubungan mama dengan anak ini nggak begitu mesra gitu ya. Tapi saya yakin betul bahwa satu saat nanti bahasa cinta itu akan ditunjukkan oleh anak itu. Kemudian dia kuliah. Nah ketika kuliah dia ngerasain betul bahwa jauh kuliah itu. Pulang dari kuliah, kemudian dia ngelihat mamanya, terus kemudian mamanya bilang gitu, kenapa lihat mama nak? Ada pada apa? Terus katanya bilang, ini adalah kalimat yang pertama diungkapkan oleh anak perempuan kita ini. Mamanya bilang, kenapa sih ngelihat mama nak? Ada yang salah? Enggak, aku cuma bilang bahwa I love you. Aku nggak bisa jauh dari mama. Itu apa tuh ya? Bahasa cinta. Bahasa cinta. Cuman persoalannya adalah kadang-kadang kita nggak terlalu sadar melihat bahasa cinta anak itu. Gitu ya. Banyak sekali memang, terutama ke bapak-bapak, maaf ya bapak-bapak, maaf ya diri saya sendiri. Banyak sekali sebenarnya ditunjukkan oleh anak-anak kita itu bahasa cinta, tapi nggak kita sadari. Ya, baik. Pernah ingat kisah Rasulullah SAW ya, bapak ya, dengan Aqra bin Habis At-Tamimi ya, nggak salah ya, yang ketika Rasulullah mencium cucu beliau, kemudian sahabatnya mengatakan, aku punya 10 di rumah, tapi aku nggak pernah melakukan itu. Nah kemudian ada hadis ini, apa hadisnya? Wala yarham man la yarham wala turham. Jadi nggak barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Baik. Bapak Ibu yang bersamaan salah, bahasa cinta itu apa saja? Nah, nanti Bapak Ibu Bapak boleh menambahkan karena ini sharingnya sangat terbuka, ya, sangat terbuka. Bahasa cinta yang pertama itu antara kita dengan anak kita adalah bahasa lewat kata-kata. Nah, kata-kata yang seperti apa? Kata-kata yang bentuknya, jenisnya afirmasi yang mendukung, gitu ya benar, yang mendukung. Misalnya begini, anak kita datang ke ibu gitu ya, pulang dari pengajian. Anak kita tahu bahwa ibunya capek banget, lelah banget. Kemudian dia ambil air minum, dia kasih ke ibu. Bunda, aku ngelihat bunda capek banget ya nyari ilmunya. Nah, minum dong bun. Apa yang kira-kira bunda sebutkan ke anak kita? Kata-kata pasti ya. Apa bu? Yang sudah. Terima kasih sayang. Terus I love you. Oke. Ini yang sudah nih ya. Ya sudah. Ya oke. Yang paling penting adalah ada kata-kata, ada words of afirmasinya, ada kata-kata. Bapak Ibu yang berkah Taala, anak-anak itu bahasa cintanya adalah dia minta apa yang dia lakukan itu didukung, gitu nggak? Gitu. Jadi kalau kita bilangnya begini, kalau saya sering bilangnya begini, kasih air minum, saya bilang, bang, hebat bang, oh dahsyat abang gitu, boleh? Boleh. Tapi fitrahnya anak itu tahap perkembangannya ke atas seperti spiral. Dia maunya ada yang mendukung, ada kata-kata yang mendukungnya dia, gitu ya bunda ya. Nah kira-kira seperti apa?
supaya anak kita berkembang. Kan gini ayah dan bunda Allah Subhanahu wa taala, kalau kita Allah mentakdirkan kita bertemu dengan anak kita, ada proses terjadi antara anak kita yang harus kita pastikan, itu namanya tarbiyah, gitu ya. Tarbiyah yang baik itu, pengasuhan yang baik itu adalah yakinkan pertemuan kita ini takdir Allah ini. Yakinkan pertemuan kita ini berguna buat anak kita supaya dia lebih berkembang dari detik ini. Apa tuh contohnya, Bu? Dia bilang, wajahnya dia bilang, oh, dia ngomong sama saya, misalnya anak perempuan, anak SMP, wajahnya udah galau tingkat Pondok Indah gitulah ya, tingkat Pondok Indah. Habis itu, ini kan bahasa cinta nggak, Bun? Fisik itu bahasa cinta nggak? Bahasa cinta. Nah, kalau ibunya ngerti, gitu, ibunya bilang gitu, berat banget ya apa yang kamu lalui hari ini, gitu ya, Bun ya. Ya boleh nggak kita ngomong, kenapa sih muka gitu aja, mama capek tau nggak, udah gitu kamu muka kamu gitu lagi, ya gitu, boleh, tapi anak kita bilang, boleh nggak mama ke laut, gitu, ke laut aja gitu, maksudnya gitu. Nah kalau kita bilang, dia bilang gini, mah aku capek banget sekolah, bete rasanya gitu. Bahasa cinta itu, Bun, apa yang mau diungkapkan sebenarnya? Apakah capek itu? Enggak. Gimana tuh, Bun? Kalau teorinya gini, ulangi kalimat anak kita itu dengan kalimat kita. Jangan pakai kata-kata dia. Gitu. Aku capek banget. Aku bete banget. Jangan kita bilang kamu capek ya, bete pasti. Itu dia nggak ngerasa bahwa you are not my, nggak ada, kamu nggak bahagia dalam hidupku. Kalau gitu aku ngomong sama orang lain aja, orang lain juga akan ngomong gitu. Kata anak kita, kenapa aku mau melontarkan bahasa cinta ini kepada engkau wahai bunda? Karena engkau spesial. Kalau engkau spesial, ditakdirkan Allah spesial bagi aku, berlakulah spesial, berkata-katalah spesial, bertindaklah spesial. Gitu ya. Kadang-kadang kita nggak spesial depan anak kita gitu ya, bunda ya, nggak spesial. Salim pagi-pagi, berangkat ya, hati-hati mas, bekal udah bawa, PR yang lupa, PR. Kata anaknya udah. Kenapa nggak bersambung bahasa ini? Kenapa? Karena kita nggak aware, kita nggak radar, kita pasang bahasa cinta yang dia sambungkan. Sudah dia cium tangan kita, mobil kita berhenti begitu, mobil kita udah naik ke mobil, dia masih berdiri begini. Ini bahasa cinta, Bun. Bahasa cinta. Kenapa dia diam? Apa yang mau disampaikan? Please deh, turun sebentar boleh nggak? Boleh nggak kita ngeliatin sebentar antar pandangan kita? Kalau anaknya tahu bocoran, dia akan bilang pagi hari itu kalau ngelepas anak, kalau dia tahu nih ya, nggak boleh lebih jaraknya dari 45 cm. Jadi gitu, Bun. 45 cm nih, Bun. 45 cm. Buat apa itu? Secara teorinya 45 cm itu supaya dekat, supaya dia simpan, dia scan, dia masukin ke bawah sadarnya dia, dan nanti kalau kita berjarak psikologis 8 jam, 9 jam, nggak ketemu secara fisik, nggak ketemu secara psikologis, dia bilang selesai persoalan kita, bunda, selesai persoalan kita ayah, tapi please dekat sama aku, simpan handphonemu, lihat mata, gitu ya, Bun. Ya, baik. Jadi bahasa cinta itu kata-kata. Kata-kata yang mendukung ya, Bun ya. Boleh menyebutnya ya, boleh menyebut hebat nak, oke nak, dahsyat tuh boleh. Tapi tambahin yang mendukung. Ya, yang mendukung dia. Ya, oke. Yang berikutnya bahasa cinta itu sentuhan fisik. Ada anak kita yang tiba-tiba kita pulang, Bun, dari pengajian pulang gitu, terus dia deket gitu. Pegang tangan bunda, pegang jilbab bunda. Bilang, kenapa sih, Dek? Enggak. Pegang lagi. Adek, kenapa sih? Nggak pernah ya, ibu lakukan di sini, nggak pernah sekali maksudnya. Kenapa nih, Bun? Apa yang mau disampaikan oleh anak kita? Apa? Ayah pulang, dia pegang sepatu ayah, dia ambil sepatu ayah, dia simpan. Ini sepatu ayah ya, aku taruh ya di sini gitu. Baik banget anak kita. Apa sebenarnya yang mau dilakukan? Dia bilang sama ayahnya, halo ayah, aku pengen ngomong love communication. Ini love language-nya aku ini.
Boleh nggak kamu peka dikit gitu? Bukan sepatu urusannya. Tapi kalau ayah, mungkin saya gitu, saya akan fokusing sepatu. Dek, sepatunya dek, kan baru ayah beli. Yang di bawah aja taruhnya. Bawah ya. Oke, ya, oke. Makasih ya. Not what, but how. Jadi anak kita bilang bukan apanya, tapi bagaimananya, gitu. Nah, baik, benar. Karena nanti kita akan lihat kalau bahasa cinta ini nggak bersambung, apa yang terjadi. Ya. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Bagaimana cara melihatnya bahwa bahasa cinta anak itu yang dia butuhkan? Jadi ayah dan bunda, anak-anak itu punya masing-masing bahasa cinta. Ada 4 anak kita berbeda bahasa cintanya. Yang satu gitu datang ke mamanya, "Mah, saya something dong." Apa itu bahasa cinta? Kata-kata ya. Gitu. Ada yang satu datang terus meluk gitu. Itu bahasa cintanya apa? Sentuhan fisik. Oke. Nah, yang ketiga ini waktu yang berkualitas. Waktu yang berkualitas itu contohnya apa ya, Bun? Kalau anak-anak kita, ada nggak kita? Ini pasti ada nih di rumah nih ciri-cirinya. Waktu yang berkualitas. Mama lagi ke dapur, tiba-tiba di dapur, ini sayurnya boleh nggak aku bikin sendiri? Nggak usah deh. Ini sayurnya sudah sesuai dengan menu. Oke. Kalau yang ini ikannya boleh nggak aku goreng sendiri? Apa ini sebenarnya? Apakah dia mau bantu kita? Sebenarnya enggak, dia capek banget bantu kita. Pekerjaan gue banyak, dia bilang gitu. Ada PR, ada apa gitu. Sebenarnya apa yang dia lakukan? Bahasa cinta. Bahasa cinta yang mana? Waktu yang berkualitas. Ayah lagi baca koran, pegang-pegang koran sama kita. Ada nggak? Lagi ngetik di laptop, terus bilang, ini kalau laptopnya panas, kita dingin pakai es bisa nggak ya? Gitu. Apa itu? Bahasa cinta bukan? Bahasa cinta. Bahasa cinta apa yang diinginkan anak kita? Waktu yang berkualitas. Ayah dan bunda, kalau sudah melihat ciri-ciri semacam itu, taruh semuanya. Allah sudah mentakdirkan itu momen buat kita untuk menjawab bahasa cinta dia. Pegang. Ayah bunda pulang pegang tangan ayah, pegang apa gitu. Sudah bun, jangan usah tanya kenapa sih dek, ada apa sih? Yang kagum ya mama ya, nggak usah begitu. Sudah taruh, sudah gitu. Nah kita bilang kalau anak kita agak lebih bawah gitu kita bilang apa deh? Apa tadi? Kalau dia pegang-pegang itu apa? Sentuhan fisik. Gitu. Ayah dan bunda boleh cek di rumah. Ayah-ayah terutama cek. Gitu. Sebenarnya kita bisa melihat apa saja bahasa cinta. Nanti kita akan melihat ada namanya tangki cinta. Maaf nih bahasanya agak-agak sedikit love gitu ya. Jadi ada tangki cinta. Jadi anak-anak itu punya tangki cinta, Bu. Tangki cinta ya. Oke. Berbagi hadiah. Tabadul hadiah ini kan sering dilakukan ya Rasulullah, sahabat-sahabat tabadul hadiah, berbagi hadiah. Nah, hadiah salah satu bahasa cinta itu hadiah. Beberapa orang ulama mengatakan, wahai ayah ibu yang bekerja, hati-hatilah dengan anak-anakmu, terutama dengan 2 waktu. Hati-hati di pagi hari dan hati-hati di malam hari ketika dia mau tidur. Kalau kamu sudah meyatim piatukan anakmu 12, 13, 4 jam, 14 jam, atau bahkan ada yang meyatimkan piatu anaknya 1 bulan baru pulang. Kalau Bang Toib kan sudah terlalu lama ya, nggak usah kita pikirin ya. Nah kalau gitu apa? Apa yang bisa anak-anak? Kalau ayahnya pulang, ibunya pulang, 1 hari aja nggak pulang, anak-anak sering nanya apa? Oleh-oleh. Itu bahasa cinta itu, Bu. Ya, bahasa cinta. Nah, oleh-oleh itu apa? Hadiah itu bunda yang milik Allah Subhanahu wa taala. Nggak harus hadiah itu hadiah yang ada wujudnya. Tapi yang paling bagus itu untuk ngasih hadiah tabadul hadiah itu adalah pagi hari dan kemudian ketika dia mau tidur. Kalau kita nggak bisa ngelaksanain hari-hari berikutnya, pagi hari itu bikinlah anakmu safe and secure, aman secara fisik, nyaman secara psikologis, biar dia trust untuk menjalani dunia ini sampai sore hari. Itu hadiah yang sangat luar biasa. Jadi kalau begitu bapak dan ibu, pastikan wahai bapak sebagai qawwam, sebagai imam, pastikan pagi hari jangan ada berantem-berantem. Kalau mau berantem, gimana caranya kau berantem? Janjianlah di mana gitu, Bu. Ya, tapi jangan pagi hari. Jangan pagi hari. Nah, pagi hari itu hadiah yang luar biasa buat anak kita. Karena pagi hari itu Masya Allah ujiannya luar biasa ya, Bun ya.
Toilet kamar mandi di rumah ada 3, Allah takdirkan 2 nggak bisa dipakai, anak 5, penghuni ada tambah bapak 2, kemudian ibu 1, ada 7 orang menggunakan 1 toilet. Bapak punya kebiasaan pagi hari itu sejak dari kecil dia nggak bisa, dia harus agak lama sedikit. Ibu juga hal yang sama, maka dia dijodohkan. Gitu ya. Nah, menurunlah ke anak yang sulung, gitu. Udah masuk ke toilet, kunci sama dia, sudah selesai, gitu ya. Nah, apa yang terjadi? Bapaknya bilang, bang, gitu. Bang, di ujung nih bang nih. Anaknya menjawab, aku di ujung banget ya, gitu ya. Sudah selesai. Apa yang terjadi? Keluarlah kata-kata, wow, betul. Apa yang paling menderita? Siapa yang paling menderita? Anak-anak. Dia nggak safe secara fisik, dia nggak secure, nggak nyaman secara psikologis. Makanya Bapak Ibu yang berkata SWT, kalau Ustaz Fatihahkan itu mengatakan, wahai bapak, wahai ibu, bangunlah kamu lebih dahulu daripada anak-anakmu, kemudian bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kamu salat lahir itu, dan kamu doakan betul, teteskan air matamu, ya Allah, berikanlah kebahagiaan, berikanlah keberkahan, berikan keridhaan kepada siapa? Bayangkan wajah anak-anak kita. Gitu Bunda. Mudahkanlah urusan satu hari ini, mudahkan urusan ini. Mudah-mudahan Allah menjawab dan pagi hari kita menjadi pagi hari yang membahagiakan anak-anak kita dan menghebatkan dia itu hari. Yang kedua adalah hati-hati ketika dia mau tidur. Ya, Bunda ya. Nggak bisa ketemu nggak apa, tapi tidurnya itu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang berkata Subhanahu wa taala, kalau saya mohon maaf kalau saya salah, usahakanlah jangan sampai anak tidur kita tanpa membaca nama Allah dan Rasul. Jangan tidur di depan TV. Gitu. Jangan diasuh anak kita, dininamobokan, ditidurkan itu karena dia capek nonton TV atau dia pegang games online-nya dia. Kenapa? Karena dia harus tutuplah hari anakmu dengan Allah dan Rasulnya, dan bukalah hari anakmu dengan Allah dan Rasul. Nah, hadiah yang terbaik ketika menjelang tidur itu apa Bunda? Ayah. Yang terbaik kembali kepada 3 fitrah yang Allah berikan itu. Hebatkan telinga anakmu, hebatkan mata anakmu, hebatkan hati anakmu. Saya punya kisah yang luar biasa, ya Bunda. Ada seorang ayah sibuk luar biasa, tetapi hubungan dengan anaknya luar biasa. Saya tanya, apa rahasianya ayah? Nah, beliau mengatakan, Pak Irwan, saya betul-betul menjaga yang namanya tabadul hadayah itu, berbagi hadiah itu. Saya bilang, Bapak memberikan hadiah setiap hari, setiap pulang? Oh iya. Saya bilang, berapa itu cashnya? Uang yang Bapak keluarkan? Dia bilang, mahal sekali Pak Irwan. Pak Irwan nggak bisa ngitung. Oh iya, saya agak sedikit minder gitu. Kenapa? Karena beliau orang kaya dan beliau mengatakan nggak bisa Pak Irwan hitung berapa nominal yang saya berikan setiap malam ke anak saya. Saya bilang, ya saya paham Pak. Tapi karena rasa ingin tahu, saya bilang, Pak boleh nggak cerita apa benda yang begitu mahalnya yang nggak bisa dihitung dengan uang itu? Kalau bisa saya contoh. Kalau bisa itu baik, saya akan sebarkan pada orang lain. Gitu. Nah, beliau bercerita, Pak Irwan, alhamdulillah setiap anak saya mau tidur, saya usahakan betul. Saya sampai kalau dia tertidur di tempat tidurnya, saya datang tempat tidurnya. Saya bilang, Adek, Mbak, Mas, gitu. Anak saya selalu mengatakan begini, Ayah, kenapa sih udah mau tidur mau ngasih hadiah ya ke aku ya, kata anaknya. Iya, aku udah capek, besok aja boleh nggak? Nggak sekarang, kata ayah. Hadiahnya gede nggak? Gede banget, kata ayah. Sekarang kamu saking besarnya itu, kamu boleh nggak merem? Anaknya merem. Apa yang ayahnya bilang? Udah merem ya Dek? Hadiahnya mau datang Dek. Ya aku udah merem. Udah merem beneran? Udah ya, aku udah merem. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sambil bonding. Kalau ibu bacain Al-Qur'an, anak bonding. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang ya. Pegang. Ayah ibu, si ayah ini dia bacalah ayat-ayat pendek yang dia kuasai. Setelah selesai dia bilang, Shadaqallahul Azim.
Selalu saja diakhiri malam-malam mereka itu dengan tetesan air mata bahagia. Dan anak ini kemudian dia balas pegangan ke ayahnya itu, tangan ayahnya itu, dia genggam tangan ayahnya, dia mengatakan, I love you so much. Aku tidak akan mencari laki-laki yang lain kalau aku punya masalah. Aku akan kembali kepadamu ayah. Apa keinginan kita, Bunda, dalam mendidik anak-anak kita? Kecuali ketaatan anak kepada kita. Ada keinginan yang lain? Tidak ada. Nikmat rasanya kalau anak kita taat kepada kita. Rupanya begini ayah dan bunda yang berkata subhanahu wa ta'ala, kalau anak kita taat kepada kita, anak kita itu pengen taat kepada kita, mau 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, rahasianya adalah bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Berikan cintamu wahai ayah dan bunda, nanti anak itu akan membalas cintamu dan sekaligus memberikan dua sekaligus bonus untuk kita. Apa itu, bunda? Kekaguman dan ketaatan. Nah, baik. Itu bagi hadiah. Nah, kemudian mengasuh secara patut. Mengasuh secara patut itu ayah dan bunda yang berkata subhanahu wa ta'ala adalah punya anak dua, satu anak umur 6 tahun, satu anak umur 18 tahun. Cara kita membangunkan dia, cara kita memuji dia, cara menghargai dia berbeda? Berbeda. Punya anak perempuan, punya anak laki-laki, ketika umur 7 sampai 14 tahun, beda cara kita membangunkan dia atau memberikan tarbiyah kepada dia, berbeda, bunda? Beda. Nah, nanti kita diskusikan. Sampai jam udah selesai? Belum. Oke. Baik. 5 ya, bun ya. Nanti bunda sama ayah boleh tambahin. Pak Irwan, saya mau nambahin bahasa cinta dalam keluarga saya ini. Boleh, silakan. Nah, kita ngelihat. Gimana kalau ketika bahasa cinta itu nggak nyambung? Nggak nyambung. Gimana, bun? Bahasa cinta nggak nyambung? Antara kita anak-anak ngasih sinyal gitu, enggak gitu, dia pegang-pegang jilbab bunda pulang gitu, kenapa sih dek, itu nggak nyambung ya. Anak kita SMP lagi galau-galaunya yang tadi saya ceritakan itu, pulang dia buka pintu, kita lagi nonton TV di ruangan tamu, kemudian dia lewat tuh 2 kali 3 kali mondar-mandir gitu, mukanya ketekuk, bun, ketekuk. Itu bahasa cinta? Bahasa cinta. Tapi apa yang kita katakan? Dek, apalagi mamanya bilang, jangan ngalangin ayah, itu beritanya penting loh di TV. Jangan ngalangin ayah, sini gitu. Selesai sudah. Acara di TV bisa kita lihat ulang ya, Bu. Tetapi galaunya anak itu bisa diulang lagi. Keinginan dia untuk bicara bisa diulang? Gak bisa, Bu. Nah, baik. Apa yang terjadi? Saya mengambil hasil data-data yang dilakukan oleh guru saya. Nah, ini contohnya, bunda ya. Nah, ini dari Yayasan Kita dan Buah Hati ya. Jadi anak-anak itu dalam penelitian Bu Eli Risman di Yayasan Kita dan Buah Hati dengan ininya 2596, anak-anak itu lebih dari berapa nih, bunda? Ketika dia nggak bersambung bahasa cintanya, dia akan mencari bahasa cinta yang bersambung. Dengan apa bersambungnya? Hampir 80% anak-anak memilih ini. Mudah-mudahan bisa dibaca ya, bun ya. Memilih games, laptop, TV, handphone, wifi, iPad. Ini. Kalau kita bahas bahasa cinta itu kenapa, bun? Karena nggak nyambung, bun. Apa itu nggak nyambung? Word of afirmasinya apa namanya? Kata-kata pujian, kata-kata mendukung nggak dapat dari dia. Saya contohkan, dia kasih air minum sama bunda kayak capek banget ya, bun ya, habis pengajian Pondok Indah. Aku sudah ada air minum nih, bunda, air minum dingin. Minum, bunda. Kemudian bunda bilang, ya makasih adek, makasih ya. Selesai sudah. Gak berbalas, bun, bahasa cintanya. Kemana dia mau pergi? Dia pegang games, bun. Dia pegang HP-nya, dia pegang di games online. Games online itu banyak nggak pujian di situ, banyak nggak penghargaan di situ. Seabrek, bun. Anak kita main, bun, ayah, dari level dia naik level 1 ke level 2, iya, bun ya. Itu apa pujian penghargaan yang dia dapat? Naik, menang dia, masuk ke level 2. Itu, bun, direkam di games online itu ribuan, bahkan ratusan, puluhan ribu tepuk tangan. Benar dengar ya, bun ya? Gitu. Musiknya, beatnya juga cepat. Tulisannya juga bagus. Kamu pemenang, kamu pemenang, kamu pemenang. Belum pernah ada orang yang sampai gini. Tulisan gitu, bun.
Afirmasi bukan? Ya. Jadi bun, dia bilang, aku taruh teh manis itu dengan hatiku karena aku cinta sama mamaku. Aku capek, aku kasihan ngelihat mama mencari ilmu kemana-mana. Walaupun mampir ke Pondok Indah juga sebentar gitu ya. Aku kasihan. Tapi nggak ada omongan gitu loh bun. Padahal fitrah ya bun ya. Fitrah nggak bun? Bunda suka nggak dipuji sama ayah, sama suami? Sudah nggak suka lagi atau gimana? Suka ya, ayah suka ya memuji. Ayah juga suka pasti dipuji sama. Suka bun, fitrah. Nggak dapat di sini. Kemana dia mau pergi? Ke sini dia pergi bun. Kan ini disiapkan semua. Nah, bunda yang mulia Allah Subhanahu wa taala, barulah kita nanti bermasalah persoalan. Kenapa ya anak apa-apa pegang handphone, apa-apa ngelihat games dan apa? Karena memang bahasa cinta nggak nyambung. Kenapa sih dek, kamu anak laki-laki kita, kamu udah SMP gini hati-hati loh bergaul, kata ayahnya. Kata anaknya, wow. Terus gimana ya? Bagus gimana ya? Ya udah, hati-hati aja. Selesai ayahnya ngomong gitu. Gak ada coach, gak ada model. Padahal anak membutuhkan dari ayahnya itu 3 bun. Laughing ayah, laughing, cintai anakmu, kemudian coach anakmu, berikan tarbiyah kepada anakmu, dan kemudian yang terakhir jadikan kamu model bagi anak-anakmu. Laughing, coaching, modeling. Nah, kemana dia mencari coaching, menjadi modeling? Kepada teman-teman yang lain. Alhamdulillah kalau dia punya sahabat, punya klub yang baik. Kalau anak kita punya teman, punya sahabat yang tidak baik, apa yang terjadi? Itulah yang terjadi. Dari mana awalnya? Ketika bahasa cinta tidak bersambung. Ya. Anak dari internet bisa kita ngelihat ya bun ya. Sebenarnya di sini ada keterangannya di bawah sini, ada keterangannya. Penggunaan internet dengan oleh anak, mudah-mudahan bisa dibaca ya, 20% belajar, 19% games, 16% nonton film atau video, 14% dengarkan lagu, 14% download, 7% baca berita, 6% jual beli, 4% media sosial. Anak dan games ini lebih hebat lagi nih bun. Kalau kita bisa jumlahkan, sebenarnya posisi di Indonesia itu sudah dalam keadaan yang sangat-sangat gawat. Kenapa? 15 jam anak menghabiskan waktunya dengan games. Jadi kalau kita bilang bun, kalau urusan games itu jangan urus lagi aksesorinya. Kenapa sih main game? Kenapa sih main game? Itu ngurus dahan bunda. Sekarang mana yang diurus? Urus substansinya. Yang mana substansi? Perbaiki tangki cintamu wahai ayah dan bunda, penuh apa enggak? Apakah kamu sudah melihat tangki cinta anakmu? Dia punya tangki cinta, tapi dalam tangki cinta itu kosong. Nggak pernah kamu isi, nggak pernah kamu lihat. Gitu loh. Kemana dia mau lari? Dia lari ke sini waktu mau hajar bun. Satu yang mau hajar. Dia jalan bun, tangki cinta, tangkinya itu nggak ada isinya bun, nggak ada isi. Dia mampir ke ayahnya, dia bilang, halo ayah, gitu. Pegang-pegang tangan ayahnya atau apa? Apa yang dibilang? Please isi dong tangki cinta aku. Lagi kosong nih perhatian, lagi kosong physical touch, lagi kosong. Ayah bilang ya ntar ada ya. Mama tolong dong anak ini, gitu ya. Selesai. Oke. 15 jam ya bun ya. Nanti kita bisa tanya ke Bu Eli Risman seperti apa uraian-uraiannya ya. 15 jam lebih ya bun ya. Pornografi ini semua sudah tahu ya bun. Nah baik. Nah apa yang harus kita lakukan bunda untuk bicara soal bahasa cinta ini? Periksalah tangki cinta anak. Saya mengibaratkannya bunda kayak mobil atau motor gitu ayah ya. Ada tangkinya ya, tangki bensinnya itu. Karena bensin itu fuel ya, bahan bakar untuk menggerakkan seluruhnya. Kalau nggak ada isinya kan gawat ya bun ya. Kenapa misalnya kita sudah menikah 30 tahun, 20 tahun. Kenapa sih si istri ngomongnya kasar terus sama suami? Suaminya bingung. Kamu kenapa sih dek? Kenapa sih kamu ini? Kita udah punya anak, punya cucu. Kenapa ngomong sama aku nggak pernah ngomong sayang sama aku? Kata suaminya begitu. Jangan bicara soal aksesori lagi. Bicara ini si ibu yang punya cucu, punya anak ini. Kita lihat di belakangnya dia. Ketika dia umur 0-15 tahun, seperti apa dulu isinya tangki cintanya itu. Nggak pernah diajarkan memang berkata baik, berkata sopan. Nggak pernah diajarkan seperti ayah Luqman mengajarkan pada anaknya. Luqman, "Wala tus'ir khaddaqal linnas, wala tamshi fil ardi maraha." Kan gitu ya. Itu kan ajaran sangat luar biasa. Jelas itu bun ya.
Jelas pelayan. Nah, kita prediksi tangki cinta anak kita. Gimana caranya, Bun? Observasi anak kita yang tadi saya sebutkan, observasi gelagat dia ke orang lain. Perhatikan apa yang dia rewelkan dan pastikan jarum tangkinya apakah sudah masih tetap di E gitu ya, Bun. E ya, empty gitu ya. Empty. Gimana observasi anak, Bun? Nah, lihatlah yang seperti itu, Bun. Kalau dia bilang gitu, Bun, say something boleh nggak gitu ya? Apa sih Dek? Apa sih something apa? Something gitu ya. Apa itu, Bun? Bahasa cinta yang dia butuhkan itu apa? Kata-kata. Gitu ya. Ya. Ini anak-anak yang biasanya umur 8, 9, 10, 11, 12 tahun, terutama anak perempuan, ayah, anak perempuan. Di Tarbiyatun Nisa itu anak perempuan nanti dia akan melakukan banyak hal kepada ayahnya. Satu, dia akan uji coba ayahnya. Yang kedua, dia akan try and error ayahnya. Yang ketiga, dia akan kamuflase banyak manipulasi terhadap ayahnya. Semuanya ini bukan dia melawan ayahnya, dia sedang menguji apakah ayahnya mencintai dia atau tidak. Nanti anak perempuan kita akan nanya gitu mudah ke ayahnya. Dia lagi makan bakso atau apa, dia bilang, "Emang ayah sayang sama aku?" Pernah nggak ayah dengar itu? Sayang lah. Kok ngapain nyari-nyari uang begini, bolak-balik, jungkir balik. Emang alhamdulillah jungkir ya, balik lagi kan? Gitu. Maksudnya kalau jungkir aja bahaya kan, dibalik lagi. Itu dia tanya gitu buat apa, Bun? Dia mempertanyakan bahwa keinginan kita? Enggak, Bun. Dia lagi nguji. Dia sedang butuh. Ayah bilang sama aku. Nah, nanti kita akan lihat penelitian seorang ulama As-Salabi mengatakan berapa banyak yang harus kita sampaikan pujian kepada anak kita dalam satu hari. Berapa banyak kecupan yang harus kita berikan kepada anak kita dalam satu hari. Kecupan yang sebelah mana? Nanti ada beda-bedanya, Bun. Kecupan di kening kah, pegang di sini kah, atau di manakah gitu ya, Bun. Nanti kita ngelihat. Nah, dari sini kita akan melihat, Bun, tangki cintanya itu yang kosong jarumnya di mana? Gitu ya, Bun ya. Di mana? Baik. Nah, tangki cinta anak kecil, anak itu kecil, gitu ya, Bun ya. Maka dia sering minta diisi. Iya, Bun. Mah, I love you. Kan udah tadi. Kata mamanya nggak ngerti. Tangki kecil, tangkinya kosong, Bun, kecil. Jadi mau diisi terus. Besok nggak usah lagi, Adek ya. Malu-maluin aja ngomong I love you. Mama udah tahu kok. Bukan apa-apa, dia minta diisi tangki. Besok hal yang sama. Sekarang dia pulang, anak gadis kita ini pulang, kemudian dia ngelihat mamanya, dia tatap mamanya gitu. Kenapa sih natap-natapan? Kenapa sih? Tumben natap mama? Enggak. Mbak, kenapa natap mama? Enggak. Kenapa sih natap mama? Enggak, aku cuma bilang bahwa aku nggak bisa jauh dari mama, dan aku bilang sama mama I love you so much. Aku bilang I love you so much. Mama jangan pernah tinggalkan aku. Jangan pernah tinggalkan aku. Besoknya dia datang lagi, Bun. Duduk lagi yang sama. Dia ngelihat lagi gitu. Kenapa sih, Dek? Adek, Mbak, Mama jadi takut nih. Kamu sehat kan? Oh, mamanya mah bilang nanya sehat gitu. Ini sangat sehat, makanya dia begitu. Gitu. Mah, jangan tinggalkan aku ya, Ma ya. I love you so much. Jangan tinggalkan aku ya, Ma. Mama janji jangan tinggalkan aku. Kayaknya aku nanti hidupku agak susah-susah gitu, Ma. Jangan ninggalin aku. Aku udah percaya banget bahwa Mama adalah orang yang sangat mencintai aku, paling awal dan paling akhir. Oh gitu, mamanya gitu. Mamanya jangan bilang itu. Itu dia lagi minta diisi tangki, Bun. Ya. Kalau suami bilang gitu, Bunda apa? Bilang apa? Ayah istighfar ya. Oh gitu maksudnya gitu. Misalnya ayahnya ngeliat gitu, Dek. Kenapa sih ya? Kenapa sih? Kalau ayahnya ngeliat itu, Bunda bilang apa? Oke, Bunda. Ayahnya sering melakukan itu ya, pulang gitu ya. Ayahnya pulang nanti, Bun, pulang. Tangki cinta istri kita itu di dalam, kalau kita belajar tentang psikologi wanita, tangki istri kita itu, ayah, juga kadang-kadang ukurannya tiba-tiba menjadi kecil. Ya, kenapa? Terutama setelah punya anak 1, anak 2, anak 3, sense of happiness-nya menurun. Jadi tangki kecilnya kosong, tangkinya menjadi mengecil. Makanya dia tiba-tiba menjadi lebih kolokan dari anak kita yang terakhir. Gitu. Ayah kenapa sih pulangnya telat melulu gitu ya.
Ya, gitu. Ayah kenapa sih? Ayahnya beli martabak kasihin ke anak yang nomor sulung. Terus tiba-tiba ibunya ngelihat anaknya makan gitu dengan pandangan yang ayahnya bilang, kamu mau? Enggak. Kamu mau makan aja bareng mana? Mau kenapa sih, Dek? Enggak. Tangkinya mengecil. Jadi kalau begitu apa ayah? Nanti sebelum pulang ayah, psikologi wanita itu sebelum pulang, jangan dadakan pulangnya. Telepon dulu ke istri. Jadi jangan pesanan pertama itu datang dari anak. Tiba-tiba istri bilang, kamu mesennya kapan? Gitu ya. Ayah telepon dulu. Assalamualaikum adek, gimana kabar kamu? Sehat lahir batin, martabak, telurnya 2 apa 3? Oh gitu dulu. Ya baru pulang ayah ya. Walaupun ayah sudah beli martabak sebenarnya. Baik. Nah apa yang kita lakukan? Tangki periksa tangki kita. Gitu. Mohon maaf ayah dan bunda, tangki kita itu sebenarnya juga ada pengaruhnya seperti apa kita di umur 15 tahun dulu. Kenapa sampai sekarang masih pemarah juga? Karena di dalam konteks Islam itu kalau berumah tangga itu ada 5 tahun dibagi 5-5 gitu ya bunda. Mudah-mudahan masih ada yang ingat. 5 tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. 5 tahun pertama sangat menentukan 5 tahun berikutnya, gitu ya. 5 tahun pertama ini harus dilakukan apa bunda? Kamu adalah pakaian saya adalah pakaian kamu. Kamu datang ke bahtera rumah tangga ini ketika berumur 27 tahun, aku berumur 27 tahun juga. 27 tahun kamu dengan pola asuh yang berbeda. Kamu dari keluarga ABRI dan TNI, aku dari keluarga petani, beda banget tuh bun. Pola asuhnya berbeda. Kita ditakdirkan Allah sekufu dalam bahtera rumah tangga ini. Nah kalau begitu kamu ceritakan apa persoalanmu 15 tahun kamu. Oh kamu pemarah. Oh aku catat kamu pemarah. Oh kamu orangnya berangasan. Oh aku catat berangasan. Oh yang satu lagi nyatat juga. Kata Allah kamu pakaian saya pakaian kamu. Sampai nanti Allah mentakdirkan ternyata kita nggak sama lagi saling menutup aib. Kalau udah takdirkan ya sudah. Allah takdirkan mungkin apa meninggal apa berpisah. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya bun ya. Oke. Nah kita lihat satu-satu bun. Tuh. Bunda, ayah udah capek belum? Kita selesaiin deh ya sampai selesai ya. Ya, oke. Saya cepat aja. Kata-kata yang mendukung maksudnya bahasa cinta itu. Ingatkah kata-kata ayah bunda kita dulu yang susah kita lupakan sampai sekarang? Masih ingat ya? Ada yang ingat ya? Ingat ya bunda? Kayaknya ada gitu. Kalau saya karena saya orang kampung bu, tinggalnya di gunung. Ketika saya kelas berapa ya? Kelas 4 SD itu kata ayah, kata ibu saya, kita orang sangat-sangat miskin nak. Kalau kamu berpikir kamu mau sekolah, berarti kamu cari uang sendiri. Saya tanya, kira-kira menurut emak, menurut bapak, apakah saya akan menjadi orang besar? Saya bisa keliling dunia. Kata emak saya dipeluk. Dia bilang, kalau kamu menjaga Allah dan Rasul, Allah akan jalankan kamu kemana-mana. Nah, sejak kelas 4 SD itu saya nggak tinggal di rumah. Seperti layaknya orang Bukit Tinggi, orang Minang. Saya tinggal di surau, saya hidup sendiri dan lain-lain gitu. Kemudian ketika saya bekerja di Frankfurt, saya bekerja di beberapa negara-negara, saya menjadi ingat, selalu saya menangis gitu. Pokoknya begini ayah dan bunda. Kalau saya landing misalnya di mana, saya landing di mana gitu di Belanda atau apa. Saya ketika landing itu selalu saya menangis. Apa yang saya tangisi? Kata-kata bu, kata-kata afirmasi. Mak saya nggak pernah ikut parenting ayah, nggak pernah ikut sekolah, baca tulis pun beliau nggak bisa, almarhumah. Tetapi bahasa cinta 100% beliau punya. Jadi sungguhnya parenting itu dalam Islam nggak sulit bu, nggak susah. Kita punya ayah. Ayah hanya ini mengatakan ke anak remaja kita, mohon maaf ya bunda. Saya contohkan ke beliau sebentar. Anak remaja kita, ini anak laki-laki, di sininya ini yang kita sebut dengan, kalau dia anak laki-laki kita sebut dengan titik ayah. Jadi ayah kalau apa-apa sentuh ininya. Kalau anak perempuan namanya titik sensual, gitu. Jadi kalau anak remaja kita, susah kan, maksud saya kan? Ya gitu. Gitu. Kalau anak perempuan, anak laki-laki kita bun, yang udah usia kelas 5, 6, 7, 8, 6 SD itu dia bilang, ya aku tadi ya hebat banget ya aku di sekolah gitu. Ayah nggak usah ceramah, bunda, ayah nggak usah ceramah.
Nak, subhanallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata, enggak usah gitu, Bu. Gini aja, Bu. Allah siapkan sini titik-titik fathering. Allahu akbar. Subhanallah. Selesai itu, Bu. Ya. Nah, baik, Bun. Kata-kata ya, kalau saya tanya satu-satu mungkin kita akan nangis nih satu-satu ya. Mungkin nanti acara kita sampai maghrib untuk ngurus kata-kata aja. Pasti ada yang nggak lupakan. Kadang-kadang kata-kata itulah ayah ya yang membuat sleeping giant kita bangkit gitu. Gitu ya, Bun. Nah, saya mengalami, saya punya seorang sahabat. Kata-kata itulah yang dia ulang lagi, kata-kata mak saya itu yang dia ulang lagi. Bangkitlah, kamu bisa, dan saya bangkit. Dan saya selalu dalam kesendirian saya ingat kata-kata itu dari sahabat saya, dari teman saya. Saya ingat seperti emak dan bapak saya mengatakan, itu kata-kata. Jadi Bapak Ibu yang muliakan Subhanahu wa taala, nanti kalau ngomong dengan anak-anak, jangan anggap kata-kata itu hal yang sederhana, Bu. Jangan anggap sederhana. Tapi jangan juga kata-kata misalnya I love you, Mas, I love you, I love you, I love you, I love you. Gitu. Itu jadi nggak ada artinya nanti ya, Bun ya. Baik. Bun, ayah, ucapkan perasaan kasih sayang dalam satu hari itu 5 atau sampai 10 kali. Ini coba aja dulu. Nanti saya kirim email saya kirim WA saya, hasilnya seperti apa nanti kita diskusikan. Ini penelitian dari Dr. Aswali, bagaimana kemampuan the word of afirmasi itu sangat kuat, sangat luar biasa. Ya, Bun. Ucapkan kalimat lebih banyak dari yang sebelumnya. Dengarkan dan jelaskan selama 20 menit. Ya, Bun. Ini anak-anak, kalau anak-anak yang sudah usia balik itu sekitar 15-20 menit lah, Bun. Sediakan waktu, Bun. Apa itu, Bun? Waktu untuk menjamin kuping. Menjamin kuping. Jangan ngomong yang macam-macam gitu ya. Oh ya. Oh, subhanallah. Namanya the power of subhanallah. Subhanallah ya, Mbak ya. Enggak usah tahan. Jangan dikomentari. Allahu akbar. Wow. Gitu ya, Bun ya. Sampai ngelihat jam. Udah ya, Dek, teorinya udah nih 20 menit. Gitu ya, udah selesai. Puji, kagumi, kualitas intrinsik bukan ekstrinsik 5 kali. Ya, ini seperti makan obat ya. Coba aja dulu, Bun. Coba aja. Pengaruh nggak obatnya? Ya. Yang intrinsik itu mana, Bun? Maksudnya yang intrinsik? Ayah, intrinsik itu maksudnya? Yang dalam. Kalau yang ekstrinsik yang luar-luar ini, Bun. Ya. Okay. Kemudian pentingnya kata-kata, nggak bisa ayah dan ibu menyampaikan lewat kata-kata, lewat tulisan. Ya, lewat tulisan. Banyak, Bun. Itu bekal anak kita tuh yang mau sekolah, masukin amplop kecil, masukin kata-kata kecil, pas dia makan jam 10 dia makan, dia buka. Dia langsung tutup. Teman-temannya bilang, "Emang kenapa? Emang ada apa sih di bekalmu?" Mukanya merah, Bun. Mukanya merah. Dia ngelihat ke yang lain gitu. Ini doa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Ya Allah, aku ingat sama ayahku, sama ibuku." Gitu. Teman-temannya curiga, emang kenapa sih gitu, karena anak-anak ya dibuka bekalnya, ada tulisan kecil di post-it dari ayah dan bundanya, I love you nak, selamat makan ya, ayah sayang sama kamu, ibu cinta sama kamu. Ibu juga boleh, Bu, kalau bapak kerja nyiapin bekal atau di dalam tas bapak selipin amplop kecil, nanti di kantor bapak pegang, dibuka, isinya ayah kredit rumah belum, kredit motor belum, dan lainnya. Ya sudah ya, sentuhan fisik. Bahasa cinta yang lain itu bahasa pengenalan sentuhan fisik ya. Apakah anak-anak di rumah sering nempel-nempelin fisiknya ke kita? Ayah kalau pulang, kalau anak-anak akil balik mungkin dia nggak nempelin fisiknya, tapi dia berusaha seperti menempelkan fisiknya. Duduk, adiknya lagi pegang bapaknya gitu ya. Dia nggak pegang bapaknya karena dia ada nggak tahu perkembangannya, nggak megang gitu loh, Bun. Tapi dia dekat-dekat gini. Terus dia bahasa tubuhnya gini. Emang begitu ya? Emang tadi macet? Emang macet banget? Nah, itu sentuhan fisik tuh. Gitu. Ya, bahasa cintanya dia sedang butuh sentuhan fisik. Baik, kita cepet aja, Bunda. Ini yang fisik ya. Oke, ya. 5 sentuhan per hari ini, Bun, tolong
Ini coba aja dulu Bun ya. Kita coba aja dulu ya. Coba ayah, coba aja. Bagian belakang itu nanti ke anak-anak kita itu wujudnya bagi dia dalam bentuk kasih sayang. Ya. Kecuali kalau ada luka di sininya gitu ya. Jangan dibelai, itu sakit dia. Letakkan tangan di kepala anak, bentuk kebanggaan itu, Bu. Ya. Kemudian letakkan tangan di keningnya, salah satu bentuk ketenangan. Letakkan tangan di kedua pipi, bentuk kasih sayang. Genggam tangannya. Ya, dan tangannya, kemudian tepuk dada secara lembut kalau dia sedang marah. Gini ya, Bun. Gitu ya. Gitu ya. Apa ya namanya? Banyak nih istilahnya. Ada zero mind process kalau di ESQ, ada lagi namanya the genius apa namanya? Kondisi jenius. Kondisi jenius itu kan kalau di berbagai pelatihan itu kalau lagi galau gitu Ibu ya, kan tangan kita begini. Kalau lagi kita udah banyak masalah, terus kemudian kita diam sebentar, hening sebentar, terus kemudian kita pegang jantung kita kan gitu Bun ya. Nah, kita berdoa. Itu ya Bun ya, banyak ya dalam proses. 4 ciuman per hari. Ciuman kening itu nanti saat bertemu dengan anak itu sangat senang bagi anak. Ada kecupan kepala, tumbuhkan percaya diri, cium pipi, rasa rindu, cium tangan, ekspresi rindu. Ini sesuaikan dengan umur ya Bun ya. Ayah ya, sesuaikan dengan umur. Nah yang terakhir itu plus kasih 4 dekapan per hari. Sesuai juga dengan jenisnya. Kalau ayah ke anak yang akil balik, ke anak laki-laki ya, nggak usah didekap beneran gitu loh Bun kalau ayah ya. Nanti malah dia ngamuk anaknya. Oke. Kita pernah dengar cerita ini ya Bun ya. Bagaimana Rasulullah SAW mencium Fatimah setiap kali bertemu, mengacup keningnya, mencium tangannya dan mendekapnya di rumah, di masjid, bahkan di hadapan sahabat. 3, waktu yang berkualitas. Hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada anak adalah waktu. Ada yang nggak setuju? Mungkin nggak ada yang nggak setuju. Hadiah yang terbaik. Kalau kita bilang sama anak kita, nanti ayah akan wariskan, ibu akan wariskan nanti harta atau apa. Hari ini kita ngomong, nanti malam Allah ambil harta kita. Tapi, gitu. Ketika anak kita sudah sangat ngantuknya luar biasa, tiba-tiba anak bilang gitu, ya, aku boleh nggak sebentar aja dengerin aku setoran anaba, boleh nggak? Anaba itu memang di mana Mas? Siapa itu? Nama masjid, musola, langgar atau apa gitu maksudnya? Nggak anaba gitu loh ya, apa gitu. Itu waktu. Nah, ayah bilang gini, maaf ya anak, ayah nggak hafal, boleh nggak ya pegang Al-Quran? Tapi ayah ada sama kamu, ayah dengerin gini. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi kita sepakat ya Bun ya, sepakat ya. Mudah-mudahan habis ini kita sholat, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mudahkan membahas cinta ini. Ya, mudahkan kita membahasakan bahasa cinta, mudahkan kita, ya Allah ya Karim, mudahkan kita memeriksa tangki anak kita. Oke, waktu ya Bun, waktu. Tadi itu Dr. As-Solabi yang tadi itu Bun ya, ciuman, keningan itu beliau melakukan penelitian dan jadilah pendengar setia 1-3 menit per hari. Ya. Kemudian 2 kali sepekan makan bersama, yang boleh lah Bun ya, makan atau apa kegiatannya. Kalau di fathering itu namanya one on one with father. Jadi berdua aja pergi dengan ayahnya. Di one on one with father. Ini sebelum tidur yang tadi saya bilang tadi itu Bunda, jagalah waktu pagi anakmu, jagalah waktu tidur anakmu. Jangan sampai ini anak kita tuh di closing oleh TV, di closing oleh games online, di closing oleh hal-hal yang sebenarnya nggak bisa memeriksa apa akhlak anak kita satu hari itu. Keempat, terima hadiah. Nah ini tadi saya sampaikan Bun, hadiah itu salah satu bahasa cinta. Nah kalau kita sampaikan ke anak kita dan anak kita menerimanya itu sebagai bahasa cinta, nanti anak akan membalas cinta itu dan memberikan 2 sekaligus bonus buat ayah dan ibu. Apa namanya? Kekaguman dan ketaatan. Jadi kalau gitu Bun, taat itu nggak bisa serta-merta anak itu ada. Kamu taat sama ayah, nggak bisa. Taat itu lahir dari proses loving, proses cinta. Kalau ayahnya minta, aku minta ya dek ya, ke istrinya, aku minta anak-anak ini taat disiplin sama aku gitu, susah Bun. Kalau begitu ibu tanya sama ayah, kamu loving nggak sama anakmu? Loving lah, gitu. Aku tanya ya sama anakmu ya, tanya sama anaknya, kamu merasa dicintai nggak sama ayahmu?
Gimana ya? Ya, kamu pernah dipeluk nggak? Pernah sih, lewat WA ada tulisan, "Nah, kamu di mana? Kamu sukses ya?" Ada simbol peluk gitu. Itu maksudnya itu, Bun. Bukan itu. Gitu ya, Bunda. Jadi ketaatan itu muncul dari proses laughing, ya, proses laughing. Yang terakhir, nah, asuh yang patut, ya Bun ya. Asuh yang patut anak kita. Jadi kalau kita mengasuh anak kita yang laki-laki dengan cara laki-laki, itu salah satu bahasa cinta, Saudara. Mengasuh anak kita perempuan dengan cara yang dibutuhkan perempuan sesuai dengan Allah dan Rasulnya, itu adalah bahasa cinta. Nah, otomatis ini sangat tergantung kepemahaman ayah dan ibu terhadap tahap perkembangan. Ya, saya ambilkan contoh ini, Bun ya. Siapa yang mudah-mudahan saya nggak salah. Fish itu di dalam bahasa Inggris dua artinya ya. Fish ikan dan fish memancing. Gitu ya. Ada seorang di orang barat mengatakan, kalau kamu memberikan fish yang pertama ikan, nanti anakmu itu akan mengambil ikan, dia akan makan untuk hidupnya 1 hari. Tapi kalau kamu memberikan fish, memancing kepada anakmu, dia akan survive seumur hidup. Nah, itu namanya kepatutan Buddha. Jadi kalau anak umur 4 SD, 5 SD, jangan dibangunkan lagi. Jadi kita bilang, urusanmu nak pagi hari akan ibu urus di malam hari. Kamu bangunnya susah? Iya, susah. Gimana cara bangunnya? Atau ibu boleh minta tolong, besok pagi kamu bangunin adikmu. Nah, itu namanya kepatutan. Karena anak umur kelas 4 SD, 5 SD, yang dia inginkan adalah dia tumbuh dari penghargaan ke penghargaan. Itu tumbuhnya dia. Dia tumbuh dari prestasi ke prestasi. Jangan bikin anakmu berprestasi sedari pagi sekalipun. Gimana cara berprestasinya? Kita bilang, abang, janji kita semalam apa bang? Bangunin adik boleh? Jadi judulnya bukan bang bangun bang, bukan. Tapi kita bilang, abang, janji kita semalam boleh? Mama minta tolong bangun adik. Ya mak, aku bangunin adik ya. Dia bangunin adik. Sudah bangun adiknya, kita bilang, Allahu Akbar nak, kamu sudah memudahkan kerja mama. Itu namanya membangunkan. Itu namanya fish yang terakhir. Ya. Nah, tahap perkembangan anak sederhananya begini, Bunda. Sudah Bunda seringlah lihat ini ya. Bun, ini anak laki-laki nih, Bun. Ini anak laki-laki. Anak laki-laki 0 sampai 7 tahun. Nah, ayah berikan ini. Ini lebih banyak Bunda sebenarnya, ya. Nanti ayahnya mendukung. 7-14 tahun anak laki-laki, Bunda yang dia butuhkan, ayah yang dibutuhkan, Bundanya mundur selangkah. Ya, Bunda. Apa anak laki-laki yang diinginkan? Mudah-mudahan Bunda sudah pernah tahu tentang ini. Yang dibutuhkan anak laki-laki 7-14 tahun itu adalah seorang ayah yang benar-benar secara fisik lahir batin laki-laki. Gitu ya, Bunda. Jangan ayahnya laki-laki, habis sering nge-gym, sering apa gitu, tapi dalam tindakannya keperempuanan. Apa ini contohnya? Bapaknya badannya gede, bagus gitu. Anaknya bilang, "Ya, aku boleh nggak ke mall?" Ayahnya bilang, "Ayah sih ngikut ibu aja." Itu namanya bukan maskulin, bukan kelaki-lakian. Anak kita laki-laki sedang meminta ayah bersikap ya, yes, no. Aku sedang mengcopy paste ayah ini. Bagaimana laki-laki itu sedih, bagaimana laki-laki gembira, bagaimana laki-laki itu takut, bagaimana laki-laki itu khawatir. Ada 4 hal yang di copy paste anak kita 7-14 tahun, anak laki-laki kita kepada ayahnya. 1, bagaimana ayahnya khawatir, bagaimana ayahnya takut, bagaimana ayahnya gembira, bagaimana ayahnya apa tadi, Bunda? Sedih. Jadi kalau nanti Bunda ingatkan ke ayah, kalau lampu mati di rumah, ayahnya jangan yang teriak-teriak duluan. Apalagi anaknya umur 7-14 tahun. Lampu mati, baterai. Anaknya bilang, "Halo, aku lagi copy paste kamu nih ya. Ayo dong bertindak laki-laki dong." Gitu ya. Mau nyebrang jalan nih, dari parkiran nyebrang ke mall gitu. Istrinya bilang, "Nih anak-anak ada di sini." Ada anak laki-laki 7-14 tahun, range-nya 7-14 tahun. Udah setengah jam ayahnya, kata istrinya, "Ayo bang, nyebrang dong." Gitu. "Enggak deh, itu masih ada mobil. Maju, ada mobil tuh, hati-hati deh." Mundur lagi. "Bang, maju dong bang." "Iya, entar. Hati-hati loh deh, hati-hati." Ini khawatirnya, anak 7-14 tahun dia akan mengcopy paste bagaimana laki-laki itu bersikap.
Nah, ini bunda bisa lihat di As-Saffat 102. Bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan ke laki-laki kepada Nabi Ismail, gitu ya. Wahai anakku, apa kata Nabi Ibrahim? Bahwa aku bermimpi bahwa aku menyembelih, Allah menyuruh menyembelih kamu, gitu ya. Dan kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, tolong fikirkan apa menurutmu. Gitu. Tapi Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar. Allah begitu luar biasa memberikan contoh kepada kita. Itu adalah salah satu contoh terbaik bagaimana ayah berkomunikasi dengan anak laki-laki. Ya bunda, nanti ke suami-suami dibacakan As-Saffat 102, dilihat asbun nuzul, dilihat tafsirnya yang lain. Itulah caranya bagaimana ayah berhadapan dengan laki-laki. 14 dewasa, 14 tahun ke atas itu dia sudah butuh orang ketiga. Nih bun ya, tugas ayah dan bunda apa? Mencarikan orang yang ketiga ini siapa? Gitu loh bun. Kalau enggak dia akan cari orang ketiga sendiri. Jangan marah, jangan marah. Gitu ya. Anak perempuan sama bunda, anak perempuan sama, cuman anak perempuan 7-14 tahun itu adalah ajarkan tentang perempuan. Nah maaf nih kalau yang sudah pernah mendengar, anak kita 7-14 tahun bagaimana bun? Ajarkan 4 esensi sebenarnya tugas perempuan. Jadi ngajarkan anak perempuan gimana bun? Saya izin ya ngomong sebentar dengan ibu-ibu. Anak perempuan itu kita akan menjadikan profesor kan tujuan? Menjadikan pengusaha besar? Menjadikan apa? Itu nanti, itu berkah Allah saja. Ada 4 hal yang wajib kita ajarkan ke anak perempuan kita. Sahabat saya satu bun, masih ingat bunda? Siapa? Ada 4 penghulu surga itu? Khadijah, ya. Satu, ajarkanlah kehebatan Khadijah binti Khuwailid, karena nanti anak perempuan kita akan menghebatkan suaminya. Ajarkan kehebatan keterampilan Fatimah, karena nanti dia akan menghebatkan orang tua. Ajarkan kehebatan Maryam binti Imran, nanti dia akan menghebatkan anaknya. Ajarkan kehebatan Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun, karena anak perempuan kita bertugas kalau nanti dia punya anak, dia juga akan mengajarkan anak tetangga mengaji. Kenapa? Karena dia nggak bisa hidup sendiri. Anaknya harus punya teman. Gitu bun ya. Gitu bun, yang kita punya anak perempuan kan boleh dia ikut apa? Masuk perguruan tinggi, masuk SMA apa gitu boleh, sangat boleh bun. Tapi jangan pernah lupakan 4 ini. Kalau lebih bagus lagi di umur ini bun, sampai umur 15-16 tahun. Nanti kalau dia punya istri, kalau dia punya suami, dia punya apa, suaminya nggak banyak komplain, karena Allah mudahkan bapak ibunya memenuhi 4 keterampilan itu. Sudah bun, itu dari saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti bunda coba yang tadi itu, ini ada nomor kontak saya, ini nomor HP dan nomor WA saya bunda. Ini nomor email saya, ir_1_ dan ini khusus buat para ayah, blog saya. Nah di sana buku-buku saya tentang ayah boleh diunduh secara gratis di sana insyaallah. Gitu ya bunda ya. Saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tidak mengecewakan bunda. Nanti kalau Allah izinkan lagi kita bertemu dalam membahas hal-hal yang lebih dalam lagi dari ini. Wabillahi taufiq dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.